pria di Tabanan, Bali yang diduga melakukan aksi pencurian ayam aduan tewas usai dikeroyok massa. Aksi main hakim sendiri kembali memakan korban jiwa. Saudara, seorang pencuri ayam tewas diamuk massa di Banjar Junguk Legi, Batu Riti, Tabanan, Bali. Suara kulkul bulus memecah sunyi. Kegaduhan itu menyentak kesadaran masyarakat Batu Riti, Tabanan, Bali. Kulkul bulus merupakan kentongan tradisional Bali yang berfungsi untuk mengumpulkan warga, salah satunya dalam keadaan darurat atau bahaya. Cepat, keras, dan berulang. Sebuah ritme yang mengantarkan pesan ada yang tak beres malam itu. Tak satu pun warga menginginkan terbangun dari tidur lelapnya pada Jumat 24 Juli 2026 kala itu karena mendengar tanda bahaya di Banjar Dinas Junguk Legi. Seorang pria 38 tahun tengah memanfaatkan pekatnya malam dengan aksi kejinya mengincar dan mencuri ayam aduan milik warga. Dengan amarah yang meluap, warga mengejar dan menghujaninya dengan pukulan hebat, tendangan bertubi, serta melakukan segala cara untuk melumpuhkan lelaki itu. Lelaki yang belakangan diketahui adalah Ketut Darmawan, warga Sidetapa, Buleleng, Bali. Seakan amarah yang mengganas itu menjadi gelombang emosi yang tak terbendung. Tak ada satupun bagian tubuh Ketut Darmawan yang lolos dari pukulan warga Batu Riti. Tubuh itu pun tergeletak dan tak berdaya, hingga sunyi membawa raga Ketut Darmawan tak lagi bernyawa. Kematian Ketut Darmawan di tangan warga setelah mencuri ayam pun sampai ke telinga publik. Kisah itu tak datang sendirian. Sebuah video yang memilukan turut menyebar bersama kabar kematiannya. Di dalamnya, seorang anak perempuan meraung melihat jasad sang ayah, memanggil-manggil ayahnya yang sudah tak bernyawa. Nurani siapa yang tak tersentak? Apa yang tengah diperjuangkan Ketut Darmawan hingga dirinya harus mendukarnya dengan nyawa? Namun tak sedikit pandangan yang menyibak sisi lain dari peristiwa ini. Malam itu, Ketut Darmawan rupanya bukan sedang mencoba peruntungan. Namanya sudah tercatat sebagai residivis kasus pencurian sejak tahun 2018. Kenyataan lain yang turut membakar amarah warga adalah kasus pencurian ayam di wilayah Batu Riti juga bukanlah yang pertama kali. Warga mengaku sudah berulang kali dirugikan kehilangan hewan ternak mereka, terutama ayam aduan yang harganya menembus angka fantastis. Di Bali, ayam bukan sekedar hewan ternak. Nilainya bahkan tak kalah berharga dari emas. Di tengah masyarakat Bali, ayam juga memiliki tempat dalam berbagai keperluan adat. Digunakan dalam praktik yang dikenal dan dibenarkan secara adat. Namun ada pula yang beririsan dengan praktik yang dilarang hukum. Tragedi 24 Juli 2026, semua bermula dari sini. Banjar Junguk Legi, Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kami hadir di sini tidak untuk meromantisasi aksi kriminal yang terjadi, baik dari sisi pelaku maupun juga penghakiman yang terjadi antara masyarakat Batu Riti dengan pencuri ayam. Tetapi kami ingin menghadirkan cerita, kemudian juga menjawab sebuah tanya bagaimana bisa ayam yang dipandang sebagai hewan ternak dengan nilai yang tak seberapa jika kita bandingkan dengan hewan ternak lainnya ini mampu memantik emosi dari masyarakat hingga berujung dengan hilangnya nyawa manusia. Kita ketahui ayam sebagai hewan ternak pun dipandang sangat berharga di Bali. Kita tidak bisa memisahkan antara ayam sebagai kebutuhan adat dengan
tradisi yang ada di Bali karena ini merupakan satu kesatuan. Lantas bagaimana masyarakat memandang hal ini sekalipun tradisi adu ayam yang lekat sekali dengan budaya Bali ini kerap dikaitkan dengan adanya unsur perjudian. Saya Tiara Harahap, ikuti perjalanan Inadis Horizon. Lahan pertanian menyapa kami untuk menelusuri jejak peristiwa memilukan di Batu Riti. Tak ada keramaian yang mengundang ujung mata kami untuk terus bertahan menatapnya. Batu Riti hari ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hindunya. Namun ada cerita panjang, hingga akhirnya Batu Riti menjadi buah bibir yang jauh dari kedamaian. Setelah peristiwa mencekam itu, kehidupan tak lagi sama bagi banyak orang. 5 warga Batu Riti kini harus menjalani proses hukum. Dan di rumah-rumah yang mereka tinggalkan, ada keluarga yang harus belajar menjalani hari-hari tanpa sosok yang selama ini menjadi kepala keluarga. Kali ini saya mau menemui Pak Rizky ya namanya. Pak Rizky ini adalah orang yang pada saat kejadian dini hari di tanggal 24 Juli itu berhadapan langsung dengan KD yang melakukan pencurian ayam di sini. Kita akan dengar karena memang informasinya juga Pak Rizky ini sempat diancam, kemudian juga inilah awal mula hingga akhirnya warga keluar untuk kemudian ini menyelamatkan desa ini, khususnya melakukan penghakiman kepada KD. Pak Rizky, selamat siang. Selamat siang Ibu, saya Pak Rizky. Iya, ketemu dan akhirnya kita bisa ngobrol ya, karena sebelumnya juga sempat komunikasi tapi via WhatsApp gitu. Jadi awal mula Pak Rizky waktu itu sempat melihat ya pelaku atau KD ini mencuri ayam di mana Pak? Di sana Ibu, dari sana arah sana dia bawa ayam langsung ditaruh di motor. Motornya di mana? Motornya di sini. Oh, motornya diparkir di sini. Iya, di sana. Motor Scoopy yang dibakar itu. Iya. Oke. Nah, arah dari sana itu dari mana Pak? Dari sini aja saya ngelihatnya. Enggak, artinya di sana tempat apa? Di sana, di kandang ayam tuh. Di sana ada kandang ayam. Iya. Oke. Jadi gimana? Mungkin bisa diceritakan lengkapnya ya kronologinya setelah melihat kecurigaan Pak Rizky awal mulai itu gimana? Kecurigaan saya, motornya itu, Scoopy-nya itu udah dicurigain, ada Scoopy. Langsung saya melihat ke sini, udah benar ada Scoopy di sini. Nah, saya langsung nelpon saudara di rumah bahwa ada Scoopy. Langsung orang itu keluar dari sana, ngancamlah saya. Saya mau ditembak, langsung saya kabur ke arah sana. Nah, pertama kali lihat motor itu memang belum ada orangnya berarti ya? Belum. Belum ada orangnya. Pak Rizky coba telepon saudaranya gitu ya. Lalu KD ini keluar. Iya. Kenapa tiba-tiba ngancam Pak? Saya kurang tahu. Pas saya melihat langsung saya diancam. Jangan lari kamu, saya tembak kamu. Gitu dia bilang. Langsung saya kabur. Tapi waktu itu memang lihat pelaku ini bawa senjata tajam atau senjata api? Senjata tajam udah itu golok. Senjata api nggak saya lihat. Golok sama senter itu dia bawa. Apa aja yang dibawa pelaku waktu itu Pak? Malam-malam kelihatan nggak? Bawa 2 karung itu. Ayam dah isinya itu 2. Kemarin KD ambil atau pelaku ya ambil ayam di sana itu memang nggak ada yang jaga sama sekali? Nggak, ada yang jaga tapi di luar situ yang jaganya. Gimana ceritanya mulai dari Pak Rizky lari ya dari sini sampai akhirnya warga itu keluar? Ya langsung dah saya nelpon saudara saya bahwa saya diancam. Langsung dah dia bunyiin kentongan di sana bahwa udah pasti ada maling di sini. Pelaku ini nggak kemana-mana Pak? Artinya setelah ditangkap warga itu posisinya di mana? Di sini juga? Bukan, dia lari ke sana dia. Oh, oke. Langsung ke desa. Iya. Di desa. Di sini tapi memang sering ya Pak ya kehilangan ayam? Ayam saya aja hilang 16 ekor. 16 ekor? Iya. Baru-baru ini aja? Iya, 6 Mei kayaknya itu. Sekitar 2-3 bulan yang lalu Iya. ya berarti ya. Berarti memang apa ya meresahkan sekali ya Pak Rizky ini ya. Memang dicurigain itu dah, Scoopy-nya itu aja. Warga udah sering kali dia ke sini.
warga sudah Udah hafal geram, kendaraannya. Oke, berapa? Kalau ingat nggak kira-kira ada berapa banyak warga yang kehilangan ayam di sini? Berapa sekitaran ada 9 apa 7 orang itu. 7 orang ya? Iya. 7 orang. Yang dicuri itu ayam apa sih, Pak? Sejenis ayam import itu. Ayam impor. Iya. Untuk dipelihara aja atau gimana? Untuk saya pelihara dan dijual. Dijual ke? Ada yang nyari. Yang dari lain desa itu. Berarti warga sekarang apa Pak antisipasinya supaya maksudnya kejadian ini atau semakin aman lah ya di Juwuk Legi ini? Antisipasinya mungkin ronda lah. Tiap malam ada ronda-ronda. Ya, makasih Biar banyak Pak aman. Rizky. Iya. Semoga aman selalu ya Pak ya. Ya. Lahan besar inilah yang malam itu menjadi sasaran pencurian Ketut Darmawan. Puluhan ayam yang ada di sini bukanlah jenis ayam murah. Belasan juta hingga puluhan juta rupiah untuk harga satu ayam, mungkin inilah yang membuat Ketut Darmawan menjadikan tempat ini sasaran pencuriannya. B-Boy, sang pemilik ayam hanya bisa pasrah jika malam itu tempatnya dijadikan sasaran pencurian Ketut Darmawan. Langsung saya ke sini ke kandang. Bapak lihat, emang benar ayam saya 2 ada diambil. CCTV saya sudah dicabut, lampu dimatiin semua. Ini talinya dipotong. Untung itu sudah keburuan ketahuan. Kalau enggak itu raib dah semua ini. B-Boy mengibaratkan 50 ekor ayam sebagai salah satu periuk untuk menambah pundi-pundi rupiahnya. Jarak yang jauh untuk bisa memiliki pejantan tangguhnya bukan menjadi halangan bagi B-Boy lantaran B-Boy sudah dapat melihat keuntungan besar dari ternak ayam jantannya. Ada sekitar 50 ekor yang diikat di sini. Yang diambil itu hanya harga 5.000 itu per ekornya, diambil 5 juta. Saya itu ngimpor dari Filipina. Khusus ayam jantan buat adu laga aja misalnya. Untuk sabung apa namanya itu. Keanggunan seekor ayam menjadikannya raja dalam pandangan sang pemilik. Tinggi, ekor menjulang, dan kepakan sayap lebarnya seakan menambah kejantanannya semakin terlihat. Kalau di sini kan dari 3.000 sampai 12 juta ada di sini. Itu kan ada dari bulu ekornya pendek, kalau yang mahal bulu ekornya agak panjang dia. Dari tampilannya kalau yang mahal tuh lebih cantik dia, lebih tinggi gitu. Kayak ini dia, kan cantik ini. Ini dari Filipina ini. Harganya 12 ini. 12 juta ini. Nggak untuk koleksi juga, untuk penikmat ada juga. Biar kalau penghobi itu kan biar enak dipandang atau gimana gitu. Dingin menyelimuti desa Baturiti, Tabanan, Bali. Masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan leluhur sebelumnya. Persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa tak pernah mereka lupakan. Keanggunan masyarakat desa terpancar dari setiap senyum yang mereka berikan kepada sesama. Tak ada kerutan keberingasan yang tampak dari wajah-wajah polos warga Baturiti. Namun pada akhirnya, kesejukan dingin desa Baturiti harus berubah menjadi hawa membara tatkala desanya terusik oleh orang dengan tangan-tangan serakah. Kami di sini udah sampai 3 kali, 4 kali, dan bahkan sampai 6 kali. Nah terakhir, kami kejadiannya ini 2 ekor ayam. Nah mungkin kalau seandainya nggak ketahuan, malingnya itu sampai bisa 16 ekor bisa diambil. Berawal dari sana terjadilah kejadian seperti ini, dan bahkan warga kami waktu menemui pencuri ayam itu sekitar malam jam 1. Pengamanan kami pakai CCTV pertama. Dan kami waktu itu nggak melaksanakan penjagaan dan lolos terus seperti itu. Dan bahkan kami sangat-sangat jengkel kan seperti itu. Dengan kejadian itu, jadinya keluarga kami ini lari sampai masuk rumah. Kami percaya dengan adanya kukul bulus kan yang ada di Bali pada intinya, untuk mengamankan diri kami. Nah itu jadinya dipukullah kukul bulus ini. Dung seperti itu, jadinya
ini udah menandakan ada maling. Nah, seperti itu. Warga kami ini panik dah. Nah, pokoknya dia mengamankan diri, ya ditendang dah, jatuh di sana, langsung ditangkap. Nah, diikat. Nah, saya suruh bawa di Balai Serbaguna namanya. Langsung saya manggil polisi. Masih hidup itu, Bu. Masih hidup. Nah, bahkan ditanya, kamu dari mana? Bilang dia, saya dari sini. Meski senyum keramah tamahan warga desa Baturiti masih terpancar, namun itu semua tidak bisa menutupi kegundahan atas persoalan-persoalan yang terus hadir dalam wilayahnya. Bagaimanapun, tak ada luka yang membenarkan hilangnya hak hidup seseorang. Mereka kini hanya bisa pasrah. Mungkin inilah gambaran yang terpancar dari senyum-senyum kecil warga yang percaya dan masih memegang teguh adanya kuasa hukum karma. Khususnya di Banjar kami ini, kerugiannya sekitar 64 ayam. Ayam kami itu udah kami bilang, ini harganya beda-beda nih. Rata-ratanya ini 5 juta, Bu. Ini pun juga pendataannya belum akurat, Bu. Itu lebih sekitar 100-an, Bu, kejadian itu dari 2023. Nah, karma itu kita tahulah ada sebab akibat baik buruknya. Dalam kepercayaan hidup itu tidak bisa lepas dari yang namanya resto simo adat lan agama. Ada kejadian seperti ini kalau bahasa Balinya. Dia bilang ada namanya biute. Keresahan dan kerusuhan mengakibatkan kehilangan nyawa. Kalau bahasa Bali bilang himse. Ya maaf, Bu, tapi untuk niat, Bu, sama sekali masyarakat kami untuk sampai meninggal itu enggak. Nah, namanya pencuri, tujuan daripada masyarakat kami di sini sebatas menangkap. Nah, andai kata pada hari itu dia mau minta maaf dengan tidak mengancam, nah mungkin situasinya beda kali. Tidak ada tujuan sama sekali untuk menghilangkan nyawa orang. Pada saat itu mungkin emosinya masyarakat tidak bisa dibendung, terjadilah kejadian seperti ini. Kalau kami berbicara tentang ayam aduan, Bu, kalau masyarakat saya di sini, rasanya tidak ada itu, Bu. Di sini pada umumnya kami memelihara ayam itu untuk dijual, untuk memenuhi daripada kebutuhan ekonomi kami di sini. Hukum karma itu tetap menjadi dasar dari keseharian kita. Namun kesabaran masyarakat yang diuji setiap hari, tugas dan kewajiban masyarakat itu sebenarnya sederhana. Mereka bekerja, mencari nafkah, membahagiakan keluarganya, dan kemudian dengan kondisi global yang sangat berpengaruh kepada kemudian apa yang terjadi di Bali, ujian itu datang bertubi-tubi. Ada momen-momen tertentu yang tidak bisa kita benarkan juga sebenarnya. Dan itu kemudian menjadi marah sekali, menjadi marah, kemudian menjadi tulisan, kemudian menjadi ucapan. Dan bahwa tidak membenarkan kegiatan main hakim sendiri itu. Tapi bagaimana caranya agar itu tidak terjadi lagi? Kami mewakili segenap daripada masyarakat Juklegi, tokoh-tokoh masyarakat Juklegi. Kami minta maaf khususnya kepada keluarga korban. Nah, kemungkinan dengan adanya kejadian ini, kami masyarakat Juklegi dengan masyarakat Sida Tapo bisa bersatu. Kalau bahasa Balinya bisa bersaudara lagi. ...24 Juli 2026 adalah hari duka bagi istri dan semua anak Ketut Darmawan. Tangis sang anak yang pecah pada saat menghantarkan jasad Ketut Darmawan untuk dimandikan, menghantarkan kedukaan untuk semua orang. Sang ayah tertangkap karena mencuri ayam, hingga nyawanya melayang malam itu membuat keluarga berduka untuk selamanya. Kemudian terjadilah musibah ini, yang kemudian akhirnya menjadi konsumsi, bukan konsumsi publik ya, tapi kemudian menjadi perhatian publik dan viral kemana-mana. Ya, salah satu yang memviralkan memang dari akun kami untuk menyampaikan agar penegakan hukum dilakukan, tapi di saat yang sama kan kita tidak menutup mata bahwa kedua belah pihak itu keluarganya menjadi korban. At the end of the day,
ada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Yang satu tidak akan kembali selamanya, yang satu memang harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di depan hukum. Dan kami ada untuk kedua anak-anak ini. Mbok Niluh membuka pintu untuk para relawan kemanusiaan, untuk kemudian menggalang dana, baik untuk keluarga dari pihak yang ditinggalkan, Keisha ya nama anak itu ya, baik juga dari pihak anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya yang sekarang ditahan sebagai tersangka. Kehidupan yang sangat sederhana, tinggal dalam bangunan yang jauh dari kenyamanan dan kata layak, pada perkampungan yang berjarak 4 jam dari kota Denpasar. Sangat kontras dengan kehidupan Bali yang selalu dalam keceriaan, yang selama ini orang kenal. Mungkin inilah yang membuat Ketut Darmawan menjadi seorang pencuri meskipun hal ini tidak pernah dibenarkan dalam agama apapun. Beredar juga ke publik, Bu Putu, ini kan terlihat ya ada Keisha yang menangis di sana. Kemudian juga bertepatan dengan video yang sama ada jenazah yang datang. Publik mengasumsikan bahwa Keisha ada di lokasi yang sama, bahkan itu juga sempat beredar. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam potongan video itu? Sebenarnya video itu kan almarhum kan mau dimandiin di sini, kan mau dikubur nanti itu videonya di sini Bu. Pada di waktu area itu, sini ya? Ya di sini. Pada saat itu saya nggak lihat anak saya Bu. Saya nangisnya di sana. Anak saya siapa yang pegang saya nggak tahu Bu. Pada waktu itu. Ayah, yang sejatinya menjadi tulang punggung untuk kehidupan keluarganya, namun kejadian ini menjadikannya sebuah ironi yang melukai semua orang. Bekerja serabutan dan menganyam, mungkin keahlian inilah yang dimiliki seorang Ketut Darmawan. Tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Namun, apakah jalan haram ini yang memang dipilih Ketut untuk bertahan di tengah kehidupan keluarganya yang tak mudah? Sebab jauh sebelum peristiwa itu, ada jejak perbuatan yang telah lebih dulu menjadi bagian dari hidupnya. Sejak 2018, Ketut tercatat sebagai residivis dalam kasus pencurian. Tapi keseharian dari Pak Ketut ya? Pak Ketut ini apa sebetulnya? Sebagai buruh. Buruh? Buruh apa? Buruh serabutan. Kalau sekarang buruh manjat cengkeh, metik cengkeh. Ingat saya, memang ada informasi juga yang menyampaikan di tahun 2018 Pak Ketut ini juga bermasalah dengan hukum begitu ya, bermasalah dengan pihak kepolisian. Pencurian cengkeh, Bu. Pencurian cengkeh. Tahun 2018 pernah dihukum dia 8 bulan. Kan dia ditangkap dia. Saya beritahu suami saya supaya nggak gitu lagi. Cari nafkahnya ala gitu. Gimana bisa di tahun 2019 Bu Putu ada informasi Pak Putu ini ternyata mencuri sepeda motor? Nggak, itu saya nggak tahu. Ibu nggak tahu? Nggak tahu sama sekali saya. Nah, tiba-tiba bawa motor ke rumah itu sempat diobrolin nggak? Katanya dia gadai, Bu. Gadai. Itu katanya. Penghasilan yang tak seberapa. Tentu hal ini yang membuat Ketut Darmawan dan keluarga sulit untuk keluar dari hidup yang jauh dari kelayakan. Himpitan ekonomi mungkin pada akhirnya menjadi satu pembenaran Ketut Darmawan untuk menghalalkan merampas hak orang lain dengan cara mencuri. Berapa pendapatan dalam sebulan? Boleh saya tahu? Kan kadang-kadang netap dia berburu kan upahnya kan sehari 100.000 Bu. Ya, kalau nggak panggil diburu kan cuma nganyam Bu. Nganyam tuh sedikit. Kalau 5 hari saya sendiri bisa dapat 150.000. Dalam 5 hari? Iya. Dalam 5 hari tuh? Tapi beli bambu dulu Bu. Beli bambunya bisa 3 batang. Nah kemarin informasinya juga ada keperluan untuk membayar sekolah. Kan kemarin kan gini Bu, anak saya kan maunya di SMK, katanya ambil jurusan. Dikenai biaya 2.713.000 Bu. Kan saya bilang, kan kena biaya gedung betul. Langsung dia nyari, mungkin utang, saya nggak tahu.
dikasihlah sama saya bayarin ke sekolahnya. Setelah kejadian kemarin ini kan pada akhirnya kan terbuka semua ya Bu Putu ya. Apa yang sempat terpikir Bu pada saat tahu bahwa Bapak selama ini mencuri? Mungkin karena hal itu aja, Bu. Karena uang 2.700.000 itu. Kita tahu bahwa kemarin itu kan kejadiannya Pak Ketut ini kan mencuri ayam. Ada juga, mungkin Bu Putu tahu bahwa Pak Ketut ini ada keinginan untuk berbisnis ayam misalnya, atau melakukan adu ayam, sabung ayam. Nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak pernah bicara gitu. Nggak pernah sama sekali. Seakan tak ada habisnya persoalan Niputu Dewi Suryantini pasca ditinggal Ketut Darmawan dengan keadaan yang mengenaskan. Mendapatkan predikat sebagai istri dari seorang pencuri hingga disebut memiliki rumah mewah. Namun kehadiran berita-berita itu tak dihiraukannya. Saat ini dirinya hanya berpikir bagaimana menghidupi anak-anaknya pasca kematian sang suami. Itu sebenarnya rumahnya punya Pak Karte, rumah itu. Kadang-kadang saya dipanggil suruh-suruh ke sana. Kalau kan saya dapat bantuan BPMT, Bu, dari Dinas Sosial. Itu kan udah pasti saya orang nggak mampu, Bu. Saya bersyukur ada yang bantu saya, Bu. Masih banyak yang mau bantu saya. Banyak juga Bu yang kehilangan akibat aksi yang dilakukan Pak Ketut. Tapi apakah benar suami saya aja yang mencuri? Apakah cuma satu orang yang mencuri? Bapak atau Pak Putu ini berapa kali mencuri ayam? Enggak, saya nggak tahu. Cuma kali ini aja. Baru kali ini aja? Yang saya tahu. Mengapa dibunuh? Mengapa tidak diserahkan saja langsung ke polisi? Ungkapan permohonan sang istri kepada orang-orang yang malam itu tengah geram dengan perbuatan Ketut Darmawan, namun itu semua sudah terlambat. Dan ada juga Bu yang disampaikan warga Batu Riti, mereka memohon maaf informasinya dan juga dalam waktu dekat saya kurang jelas ya, antara kemarin sudah mencoba untuk memediasi tapi tidak berhasil atau akan melakukan. Tapi Ibu sendiri merespons permintaan mereka ini seperti apa dan juga keinginan mereka, upaya mereka untuk mediasi? Saya masih berat sekali, Bu. Melihat suami saya dibunuh seperti itu, saya masih nggak terima. Coba kalau memang benar suami saya mencuri, coba dipatahin aja kakinya, Bu. Dibawa ke rumah, ke kantor polisi. Udah meninggal diseret, didudukin. Itu ya saya nggak terima, Bu. Saya nggak terima sekali karena suami saya dihidup. Pencurian adalah sebuah tindak kriminal yang melanggar hukum. Kita paham, ada aturannya, ada undang-undangnya. Konsekuensi yang harus kemudian diterima oleh pelaku. Namun dengan kejadian ini kita bisa melihat fakta bahwa bagaimana kemudian pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku dari tindakan melakukan perbuatan hakim ya, menghakimi dengan sendiri, itu juga bisa menjadi warning buat kita bahwa ada penegakan hukum yang harus dijalankan berdasarkan undang-undang. Dan kita juga harus melihat dari dua sisi, tanpa membenarkan tindakan yang menimbulkan nyawa hilang ya. Kita juga harus membuka ruang kepada pihak yang menjadi si pemilik ayam ini. Mengapa kamu melakukan tindakan itu? Karena Bali itu tidak dikenal sebagai tempat atau rumah yang violence, menghakimi yang kemudian langsung mukulin orang, langsung gitu kan. Pasti ada latar belakang. Perlu duduk antara penegak hukum dengan pihak dalam tanda kutip ya yang diduga melakukan tindakan hakim sendiri, main hakim sendiri, duduk nih tanpa kemudian membuat kita kompromi, enggak. Memang ada kesalahan di situ. Tapi juga harus dilihat dari dua sisi. Itu yang menurut Mbak Niluh secara pribadi membukakan mata kita. Ayam memang tak bisa dipisahkan dari budaya Bali.
Dalam kehidupan masyarakat Bali, ayam memiliki nilai sakral, sosial, dan etis yang tinggi. Warna bulu ayam yang beragam kerap dikaitkan dengan arah mata angin dan lambang kekuatan dewa. Selain itu, kehadirannya seakan membuka peluang untuk mendapatkan cuan dalam berbisnis. Satu sisi, ayam sering dihadirkan dalam upacara adat sebagai persembahan kepada Sang Pencipta. Di sisi lain, sering pula sebagian masyarakat Bali menggunakan ayam sebagai tajen atau adu ayam. Keadaan ini yang seringkali menjadikan tajen di Bali menjadi suatu persoalan yang bersinggungan antara hukum adat dan hukum negara yang melarang setiap perjudian dalam bentuk apapun. Kan ada orang bertanya sejak kapan judi itu muncul gitu. Maksudnya adu ayam itu kalau dilihat dari zaman sejarah itu kan semenjak Majapahit datang ke Bali. Kemudian tajian itu yang pakai taji itu menyebar ke Cina, kemudian ke Persia, kemudian ke Yunani, kemudian ke daerah-daerah Eropa, kemudian sampai di Bali, Thailand. Itu perkembangannya tajian itu. Tapi dari Hindu tuh nggak ada sebenarnya, tabora aja gitu. Tajian itu sebenarnya ada dua. Satu tajian yang terang-terangan, entah istilah apa itu, terang-terangan dapat izin. Dan ada tajian yang sembunyi-sembunyi. Inilah yang sangat ngeri itu. Sembunyi-sembunyi itu bisa ratusan juta, ayamnya bisa puluhan juta gitu. Ada juga unsur positifnya tajian. Yang terang-terangan itu waktu itu dapat izin dari pemerintah adat. Nah, tajian ini resmi, jadi setiap masyarakat tuh urunan dia. Kalau tidak urunan dosa. Misalnya urunan ayam kayak gitu. Dan hasil dari tajian itu akhirnya di taman, khususnya di kota ini, di daerah lain saya belum tahu, bisa membangun balai banjar, membangun pura dari hasil judi. Itu positifnya judi itu, sehingga semua bisa membangun. Dan judi waktu itu tidak seperti sekarang sampai ratusan juta kan gitu. Kemudian ayam itu ada tukang taji spesial. Jadi dalam tajian itu banyak mereka yang bisa hidup dari metajen. Dan waktu itu tidak ada orang mencuri, merampok, sebab tajian itu positifnya kejujuran, tidak boleh bohong itu. Adat Bali sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Salah satunya adalah Ruwih Benedo, yaitu unsur baik dan buruk yang merupakan konsep filosofis dan spiritual dalam masyarakat Bali yang berarti dua hal yang berbeda. Itu pula yang pada akhirnya memandang sebuah tajian menjadi dua hal, yaitu baik dan buruk. Nah, kadang-kadang kan ada pertanyaan begini, Bali itu kan ramah gitu. Tidak lepas dari unsur Ruwih Benedo. Benar dan salah, baik dan buruk. Di sisi lain manusia itu kalau baik ya bersifat toleransi, saling menghargai, tatwa masih lah misalnya, itu dewa istilahnya dalam tubuh kita. Tapi kalau penuh dengan kebencian, rasa iri, dengki, dendam, sadripu, sadotatai, saptamaniro, astokoso, dan semua unsur kejahatan itu, akhirnya yang muncul kan hal yang negatif. Nah, contoh seperti tadi, judi itu ada unsur positifnya, seperti tadi membangun. Tapi unsur negatifnya lebih banyak. Yang terjadi itu dalam keluarga juga sering dia gitu. Ribut dalam keluarga, anaknya disuruh melihara ayam begini sampai tidak bisa sekolah. Kemudian pagi-pagi sudah menaruh ayam di pinggir jalan tuh sepadan rumah. Kemudian istri-istri atau anak-anaknya kan tidak berani. Kalau kalah misalnya ngamuk dia orang tuanya. Seperti dalam puisi saya contoh itu. Pertama, sifat manusia itu kan dua ya, Ruwih Benedo, satu baik dan dua buruk. Ya kita ceritakan yang buruknya sekarang. Yang buruknya, kalau dulu petani-petani jelata itu kan uangnya pas-pasan, tapi judinya kecil-kecilan. Tapi juga
menimbulkan keresahan, miskin tidak bisa menyekolahkan anak. Gitu. Ingat, ayam yang diadu bukan ayam sembarangan. Belum pernah ada orang adu ayam betina, gitu. Pasti ayam jantan. Sebab ayam jantan itu lebih dekat dengan manusia dan manusia melambangkan dirinya seperti itu, gitu. Yang terjadi adalah orang yang suka adu ayam sampai harus mati itu kan tidak punya peri kebinatangan. Tidak punya peri kebinatangan gitu. Sesungguhnya dalam peradaban manusia memang tidak bisa dipungkiri terjadi adanya pergeseran budaya ataupun mengatasnamakan unsur budaya dalam setiap kegiatan yang salah. Tajen atau adu ayam merupakan simbol yang digunakan dalam upacara adat Bali. Dalam praktiknya, adu ayam yang ada biasa disebut dengan tabuh rah. Dari 4,5 juta masyarakat Bali, ada berapa sih yang bisa dilihat di ruang-ruang tajen itu? Oke, judi itu memang salah, tapi tajen, tabuh rah itu sudah ada sebelum nenek moyang kita lahir. Dan saat itu tidak ada penegakan hukum, karena itu dilakukan pada saat hari-hari suci. Nah, kalau hari ini terjadi sebagai masyarakat sosial, sebagai masyarakat adat, sebagai juga masyarakat hukum, kita kan bisa bicara dengan bahasa manusia. Oh, kami akan melarang, kami akan menegakkan hukum dan lain sebagainya. Tegakkan. Tanpa kemudian menanggalkan budaya itu sendiri, karena budaya itu tidak boleh mati. Kegiatan tajen itu pasti akan ada pro dan kontra. Oh, di sana kan ada UMKM, di sana ada dagang jajan, di sana ada orang yang berjualan, karena yang hadir mungkin banyak orang. Tetap kita hidupkan ekonomi itu dengan kegiatan lain. Pasti kan ada pasarnya, pasti kan ada customernya. Langit biru di Pura Puseh Nataran Batu Sepi, Sumampan Kemenuh, Gianyar, Bali, seakan menenggelamkan cerita pilu tentang keluarga yang kehilangan sang penopang hidupnya di tanah Batu Riti lantaran kedapatan mencuri ayam. Derasnya doa di dalam pura terus mengalir kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang terbalut dalam sesembahan yang dihantarkan ke seorang pandita. Pandita melakukan puja untuk keseimbangan dan keharmonisan alam semesta, diiringi berbagai tarian sakral, suara gamelan. Semua binatang yang ada dalam upacara ini telah melalui mapepada atau menyucikan roh binatang supaya menjadi makhluk yang sempurna dengan cara memandikannya dengan air suci dan rohnya dikembalikan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kentongan gentas sudari yang terbuat dari bambu ikut menghantarkan kidung-kidung suci. Hal ini bermakna apa yang dipersembahkan dapat diterima dan semua makhluk di bumi diberkati dalam kedamaian dan kerahayuan. Tabuh rah menjadi rangkaian upacara Taur Agung. Tabuh berarti menabur atau mempersembahkan, sementara rah adalah darah. Jadi sebentar lagi acara tabuh rah akan dimulai dan tadi sudah dilakukan sejumlah rangkaian ya. Salah satunya adalah Taur Agung. Taur Agung ini untuk menyucikan alam begitu sebelum nanti acara tabuh rah ini digelar. Nah, di sebelah saya ini juga sudah ada persiapan pastinya ayam-ayam yang nantinya akan diprosesikan begitu ya, diritualkan. Tabuh rah ini adalah ayam jantan yang sudah dipasangi taji di masing-masing kakinya. Boleh dibuka lagi, Pak? Ini di masing-masing kaki ayam ya, sudah dipasangi taji. Nah, ini yang nanti akan ditarik begitu ya. Ini nantinya akan ditarik, kemudian darahnya juga ya, darahnya juga akan diambil begitu. Ini hasil tanpa uang begitu ya, tanpa uang. Jadi kalau prosesi dari tabuh rah ini ditegaskan pula oleh warga lokal bahwa ini sama sekali tidak melibatkan pertaruhan, tidak ada nilai perjudian sama sekali, hanya persembahan untuk leluhur begitu ya Pak ya. Oh, untuk warga lokal saja, hanya persembahan untuk warga lokal. Kita akan lihat ya bagaimana nanti jalannya tabuh rah yang sebentar lagi juga akan digelar di depan saya ini dan disaksikan langsung oleh warga lokal yang ada di sini.
Ritual ini merupakan adu ayam suci yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan negatif dan menjaga keseimbangan alam melalui persembahan darah. Persiapan ayam untuk ritual tabuhrah dan tajen sangat berbeda. Ayam yang dipersembahkan untuk tajen atau sabung ayam mendapatkan persiapan khusus. Biasanya ayam diberikan vitamin untuk meningkatkan fisik pada saat bertarung. Selain itu, ayam untuk tajen diberikan vitamin yang berguna untuk mencegah pendarahan hebat ketika ayam terluka. Tak hanya itu, ayam tajen pun harus dimandikan secara terus-menerus sebelum turun ke arena laga sabung ayam atau tajen. Sementara persiapan untuk ayam dalam upacara tabuhrah hanya menyiapkan ayam jantan berukuran sedang dan menggunakan taji pisau. Tidak ada perlakuan khusus pada ayam jantan yang dihadirkan dalam upacara-upacara besar keagamaan di Bali. 3 ayam yang dipersembahkan untuk diadu secara bertahap tanpa ada taruhan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi yatnya Taur Agung. Selain itu, bertujuan sebagai persembahan suci tanpa ada kebencian dan dendam. Hanya tulus ikhlas dan mengubah energi yang melemah menjadi energi kuat dan positif. Darah yang keluar dari ayam yang kalah dalam tabuhrah akan dibawa untuk dikelilingi di dalam upacara Taur Agung. Ketika ada tabuhrah itu, tabuhrah tidak bisa sembarang. Didahului oleh adu telur, adu kemiri, adu keluak, adu batok kelapa gitu. Baru adu ayam, dan ayamnya itu pun 3 pasang, pakai taji. Kalau sudah mati, darahnya itu dicolek-colekkan ke pilar-pilar rumah. Jadi tidak ada taruhan. Disebut tabuhrah yang berdasarkan Pancabuto itu upacaranya itu adalah untuk menyimbangkan alam Buana Alit dan Buana Agung. Buana Alit kan kita, Buana Agung itu alam. Lama-lama namanya saja manusia. Manusia itu tidak lepas dari Ruo Benedo. Tujuannya baik, tapi lama-lama disalahgunakan. Habis tabuhrah itu ada selengan di belakangnya, justru itu yang rame, yang pakai uang. Nah, itulah yang kemudian disebut tajen gitu. Semua yang bersifat merugikan itu bukan tradisi. Budaya tidak hanya tentang apa yang kita jaga, tetapi juga tentang bagaimana nilainya kita hidupi. Sebab budaya yang lestari adalah budaya yang tetap menjaga harmoni dan kemanusiaan. Budaya Bali yang indah dan juga sakral tak boleh dirobek dengan adanya kekerasan, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, dan juga hasrat ingin memperoleh keuntungan dengan mengorbankan milik orang lain dan juga bahkan mempertaruhkannya. Menjaga kebudayaan tak sekedar mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga adab, menjaga kearifan, dan juga martabat manusia yang ada di dalamnya. Mari menjaga Bali, karena sejatinya di dalam raganya Bali menjunjung tinggi kehormatan dan juga keharmonisan, bukan tentang bagaimana manusia memuaskan diri.